kita kawal terus sampai kemana ujungnya. Irjen Napoleon Bonaparte, sosok penting Polri yang tersandung kasus korupsi hingga penganiayaan di dalam sel, kini kembali menarik perhatian publik. Irjen Napoleon Bonaparte menjadi terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias MKC. Tak hanya itu, ia juga turut memberikan kritik terhadap kasus yang menjerat Ferdy Sambo saat ini. Lantas seperti apa dasar dari sosok petinggi Polri Irjen Napoleon Bonaparte? Yuk langsung saja simak berikut informasinya. Irjen Napoleon Bonaparte yang kini kembali tersandung kasus juga ikut memberikan kritik terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada Brigadir Yosua. Menurut informasi, Irjen Napoleon Bonaparte berbicara dengan tegas kepada para pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat yang kini masih dalam proses hukum. Sosok berpangkat Jenderal Bintang 2 tersebut bahkan menantang para pelaku untuk mengakui perbuatan dan berbicara jujur tentang kasus Brigadir J yang tewas mengenaskan di rumah dinas Kadipropam Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Irjen Napoleon Bonaparte juga mengapresiasi keluarga besar Brigadir Yosua serta para penyidik yang telah melakukan penyelidikan ulang sehingga dugaan-dugaan yang tak benar di awal bisa diperbaiki. Ia juga mengatakan bahwa tidak semua polisi itu brengsek, masih ada polisi yang memiliki nurani. Tak hanya itu, ia juga berharap momen kasus Ferdy Sambo ini bisa menjadi momentum awal untuk membongkar skenario dalam peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Skenario dalam peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Diketahui Irjen Pol Dr. Andes H. Napoleon Bonaparte MSI atau yang lebih dikenal dengan nama Dapo Batara ini lahir pada 26 November 1965. Tak hanya kasus yang menjeratnya, foto Napoleon Bonaparte sewaktu masih muda pun ikut viral di media sosial. Karena foto tersebut tak sedikit netizen yang memuji ketampanannya. Ia adalah seorang perwira petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri yang pernah mengemban amanat sebagai analis kebijakan utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Namun sayang, karena terlibat dalam skandal korupsi, jabatan Napoleon akhirnya dicopot dan tertuang dalam surat telegram Kapolri pada tanggal 17 Juli 2020 lalu. Diketahui Napo Batara merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelumnya, Napo Batara pun pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Seperti yang kita ketahui, Napoleon Bonaparte merupakan tahanan kasus suap dari seorang terpidana korupsi Joko Chandra, di mana Napoleon Bonaparte terlibat dalam skandal pelarian buron kasus Bank Bali, Joko Chandra yang bisa keluar masuk Indonesia. Sementara itu, Joko Chandra telah menjadi buronan sejak tahun 2009 silam. Napoleon terbukti menerima suap sebanyak $350.000 Amerika atau sekitar 5,137 miliar rupiah dan $200.000 Singapura atau setara 2,1 miliar rupiah. Kasus ini pertama kali mencuat ketika masyarakat anti korupsi Indonesia menyatakan bahwa ada aparat yang terlibat dalam mengeluarkan surat jalan Joko Chandra. Keterlibatan Bonaparte dalam hilangnya nama Joko Chandra dari daftar Red Notice Interpol dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas, Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran kode etik. Menurut informasi, Bonaparte menerima uang senilai $200.000 Singapura pada 28 April 2020, kemudian $100.000 pada 29 April 2020, dan $150.000 pada 4 Mei 2020. Dan pada tanggal yang sama yakni tanggal 4 Mei 2020, Bonaparte menginstruksikan kepada salah satu bawahannya, yakni Tommy Arya Duyanto, untuk membuat surat atas nama Divisi Hubungan Internasional dengan judul Pembaruan Data Pemberitahuan Interpol kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keesokan harinya, dia membuat surat serupa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini menginformasikan kementerian bahwa data telah dihapus. Dan setelah mengirim surat kedua, Bonaparte kembali menerima uang. Karena kasusnya tersebut, Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara dengan denda senilai 100 juta rupiah dan subsidi 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2021 lalu. Setelah beberapa bulan resmi menjadi tahanan, pada 18 September 2021, Bonaparte kembali membuat kontroversi. Ia diberitakan terlibat dan melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, seorang tersangka kasus penistaan agama yang sama-sama ditahan di rutan Bareskrim Polri dengan melumuti tinja ke wajah Muhammad Kece tersebut. Atas perbuatannya tersebut, Jenderal Bintang 2 polisi itu dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP atau pasal 170 ayat 1 atau pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 351 ayat 1 atas kasus penganiayaan. Namun Napoleon membantah bahwa pasal yang cocok menjeratnya adalah pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Sebab menurutnya, perbuatan melumuri kotoran tidak menyebabkan kerusakan fisik. Namun dikabarkan Napoleon bersama tahanan lainnya yaitu Dedi Wahyudi, Jafar Hamzah, Himawan Prasetyo, dan Harminiko alias Coki alias Pak RT disebut melakukan penganiayaan terhadap MKC di dalam salah satu sel rutan Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021 dini hari. Di atas perbuatannya itu MKC mengalami luka-luka. Ya, walaupun Napoleon dengan MKC sudah saling memaafkan, namun hukum harus tetap berjalan. Sebelum terjerat kasus korupsi dan penganiayaan, siapa sangka Irjen Napoleon Bonaparte adalah salah satu petinggi polisi yang memiliki segudang prestasi dan jabatan tinggi. Berikut ini adalah 10 riwayat jabatan Napoleon Bonaparte. 1. Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumsel 2006. 2. Reskrim Polda Sumsel 2008. 3. Di Reskrim Polda DIY 2009. 4. Kasumdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri 2011. 5. Kabak Binlat Korwas PPNS Bareskrim Polri 2012. 6. Kabak Bindik Dit Akademik Akpol 2015. 7. Kabak Konfiner Set NCB Interpol Indonesia Dibhub Binter Polri 2016. 8. Ses NCB Interpol Indonesia Dibhub Binter Polri 2017. 9. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri 2020. 10. Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri 2020. Terkadang hidup itu lucu. Polisi yang identik dengan memberikan keamanan malah ia yang berbuat onar. Tapi tenang, gak semua polisi juga kok gengs. Buktinya masih banyak kok polisi di luar sana yang mengemban amanahnya dengan baik dan menjunjung tinggi namanya sebagai polisi. Oh iya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan tombol subscribe kalau kamu belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!